Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran adalah petunjuk dalam segala urusan berkehidupan kita di dunia, termasuk dalam ranah pendidikan. Telah kami sediakan 4 kitab pendidikan agama Islam, mencakup materi akidah, akhlak, fikih, dan tajwid. Yang 4 kitab ini kami susun berdasarkan inspirasi dari Al-Quran, surah Asy-Syu'ara yang bermakna para penyair. Di dalam Quran surah Asy-Syu'ara diceritakan bahwa Al-Quran ketika diturunkan pada masa itu sedang berkembangnya sangat pesat ilmu sastra Arab, yaitu khususnya ilmu seni bersyair. Namun pada zaman itu syair digunakan oleh orang-orang untuk mengajak kepada kemaksiatan. Dengan datangnya Islam mengubah semuanya, bahkan menandingi itu semuanya agar digunakan kemampuan bersyairnya dalam rangka untuk fastabiqul khairat, untuk mengajak kepada kebaikan. Wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa dzakarullaha katsira. Ketika zaman sebelum datangnya Islam, orang menggunakan kemampuan syairnya untuk mengajak kepada keburukan. Wattabi'uhumul ghawun. Namun ketika datangnya Islam, kemampuan syairnya digunakan untuk kepada kebaikan, mengajak kepada beriman kepada Allah, beribadah kepada Allah. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa dzakarullaha katsira. Asy-Syu'ara ayat 224 dan Asy-Syu'ara 227. Dari sini menjadi satu inspirasi oleh para ulama dari generasi ke generasi dalam pengubahan penyusunan kitab-kitab beliau, yang sampai saat ini kitab-kitabnya masih eksis kita pelajari di setiap lembaga-lembaga pendidikan. Di setiap fan ataupun cabang ilmu keagamaan, hampir semuanya banyak kitab-kitab yang digubah, yang disusun dengan inspirasi Quran surah Asy-Syu'ara tersebut. Kita sebut saja yang pertama, akidah. Ada kitab namanya Aqidatul Awam. Abda'u bismillahirrahmani wa birrahimi daimil ihsani. Kemudian kita sebut saja Alfiyah Ibnu Malik dalam cabang ilmu nahwu sharaf. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah khaira maliki. Kemudian dalam ilmu tajwid, yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaimanu huwal jamzuri. Nah, itu semuanya adalah bentuk penyusunan kitab-kitab dalam rangka pembelajaran dinul Islam yang lebih mudah dihafal kemudian dipelajari oleh para kalangan santri-santri. Nah, lantas bagaimana ciri khas ataupun karakteristik dari syair itu? Maka sebagaimana yang telah kami tadi bacakan beberapa contohnya, karakteristik dari sebuah syair yaitu memiliki rima yang indah dan juga yang sama. Memiliki suku kata yang sama dan kemudian memiliki suku kata yang akhirnya sama. Sebagaimana inspirasi dari Al-Quran itu sendiri yang memang memiliki seni syair yang sangat tinggi. Bahkan saking tingginya pada masa itu ketika turunnya Al-Quran pada satu zaman yang memang sedang tinggi-tingginya ilmu syair itu, sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tandingan, siapa yang ragu terhadap Al-Quran ini maka datangkan satu surah saja. Al-Baqarah ayat 23. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi. Jika kalian ragu terhadap apa yang telah aku turunkan Al-Quran kepada hambaku Muhammad, fa'tu bi suratin min mithlihi, maka datangkan satu surah saja. Saking tingginya Al-Quran, Allah memberikan tantangan untuk membuat satu surah semisal saja. Nah, salah satu karakteristik dari syair itu yang kemudian inspirasinya adalah di dalam Al-Quran, kita ambil langsung dari Al-Quran itu sendiri, Quran surah Nun. Misalkan, Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Nun, 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 nun semua. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. In semuanya. An-Nas. Qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Nas semuanya. Ad-Duha. Wad-duha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Semuanya. Masya Allah. Nah, maka kemudian ini menjadi satu inspirasi yang tradisi dalam pembelajaran dinul Islam itu dilestarikan bahkan sampai detik ini. Maka daripada itu, termasuk dari 4 kitab yang telah kami sediakan ini merupakan inspirasi dari Al-Quran, Quran surah Asy-Syu'ara.
yang para ulama mentradisikan pembelajaran ini dalam berbahasa Arab, kita lebih mudahkan lagi, kita gubah dalam bahasa Indonesia yang memang semua rujukannya adalah dalam bahasa Arab. Misalkan akidah kita ambil dari Aqidatul Awam, kemudian akhlak kita ambil dari Taisirul Khalaq, kemudian fikih kita ambil dari Safinatun Najah, dan keempat tajwid kita ambil dari Hidayatus Sibyan. Kitab rujukannya memang dalam berbahasa Arab, namun kita gubah dalam bahasa Indonesia, tujuannya tentunya agar mudah dipelajari dan juga mudah dihafal oleh para santri di Ma'had Dar Al-Faqih. Maka banyak sekali testimoni yang alhamdulillah selama pembelajaran telah berjalan ini, para santri lebih mudah dalam mempelajarinya, kemudian bahkan bisa hafal sekaligus paham dari materi-materi yang konsep pembelajarannya menggunakan konsep syair, yaitu atau nazam inspirasi dari Al-Quran Surah Asy-Syu'ara. Dan berikut ini beberapa contoh testimoninya. Nah, karena itu, ayah bunda, maka kami akan instruksikan kepada seluruh wali santri kami untuk per hari ini bisa menyetorkan hafalan 4 kitab tersebut minimal 4 bait setiap setor. Namun kami akan berikan keleluasaan untuk setorannya boleh setiap hari atau mungkin sekemampuannya, sehari setoran, besok tidak, dan seterusnya sesuai dengan kemampuan. Tidak ada kewajiban untuk setoran setiap hari. Namun apabila setiap hari setoran minimal 4 bait dalam beberapa tempo tertentu, misalkan seminggu atau beberapa pekan ke depan atau bahkan sebulan, maka insya Allah akan kita berikan apresiasi prestasi berupa pin. Nanti kita akan sediakan siapapun yang rajin dalam setoran nadhaman di dalam kitab yang telah kami sediakan setiap hari 4 bait, maka akan kita berikan apresiasi prestasi berupa pin prestasi. Bagaimana teknis setorannya? Maka teknis setorannya dengan kita memanfaatkan gadget, memanfaatkan HP. Mobil khusus bagi santri-santri kami yang masih anak-anak, masih usia-usia pelajar, maka kami akan melibatkan peran aktif orang tua agar menyetorkan hafalan nadhaman ini kepada orang tua dan juga direkam. Jadi nanti teknisnya adalah anak-anak akan setoran hafalan nadhaman minimal 4 bait, boleh lebih dari 4 bait, kepada orang tua, dan orang tua merekam videonya. Nah, dari hasil video itu selanjutnya adalah dikirimkan melalui grup setiap programnya masing-masing. Nanti ustadzah akan memberikan dengan sebuah tanda nanti checklist, ya, yang sudah diberikan tanda checklist artinya bisa melanjutkan kepada hafalan selanjutnya, dan namun yang belum maka nanti diwajibkan untuk mengulangi hafalannya. Dan kami menginstruksikan juga kepada para orang tua wali santri untuk juga sekaligus menciarkan pembelajaran ini, yang mana pembelajaran ini sangat insya Allah bermanfaat kepada siapapun dengan mengirimkan, ya, memposting video yang dihasilkan dari rekaman hafalan Ananda di rumah di story sosial medianya masing-masing, boleh WhatsApp, Instagram, dan seterusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.